Dikatakan bahwa sabda Tuhan, firman Tuhan dan Allah itu bagaikan air yang mengalir. Air yang mengalir adalah air yang hidup dan menghidupi. Itulah sabda yang mengalir dan memberi hidup. Gambaran yang indah bahwa hidup itu harus mengalir. Air yang tidak mengalir itu mati. Dan banyak orang yang hidupnya mati karena mandek, tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak berbuah. Hidup yang tidak mengalirkan berkat itu menjadi mati. Saya seringkali ketemu banyak orang yang mandek hidupnya. Ya, semua penyakit itu ternyata hanya satu, yaitu mandek, tersumbat. Tersumbat jantungnya, tersumbat paru-parunya, tersumbat saluran kencingnya. Semua penyakit hanya mengatakan satu, yaitu mandek. Nah, orang jadi sakit kalau dia tidak mengalir. Banyak orang yang mandek karena kebencian. Banyak orang yang cintanya, kasihnya itu berhenti, tidak mengalir karena kemarahan, kebencian, kecemburuan, dan akhirnya hidupnya merana. Maka Tuhan mau supaya hidup kita ini mengalir, berbuah, berguna. Juga doa-doa kita. Ya, banyak orang yang saya lihat itu doanya itu hanya untuk dirinya sendiri. Doa tekun untuk dirinya sendiri, kemudian kalau tidak dikabulkan marah pada Tuhan. Nah, ini berhenti dia. Maka rahasia doa kalau kita itu mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa. Doa tidak hanya minta kehendak Tuhan untuk diri kita sendiri, tapi doa itu ternyata melakukan kehendak Tuhan untuk mengasihi dan menguduskan. Tujuan doa adalah menguduskan, menyucikan. Dengan mengalir, air itu menyucikan. Maka semakin mengalir, semakin bersih, semakin suci. Jadi kalau Anda berdoa itu harus mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, aku. Nah, aku ini bukan namamu, karena dalam nama Yesus maka akunya itu adalah Yesus. Anaknya sakit, ya sebelum dibawa ke rumah sakit, di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus, aku menyembuhkan anakku. Maka doa seperti ini doa yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ya, berani nggak berdoa begitu? Jangan salah paham mengatakan itu tidak sombong, Romo. Enggak, ini rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena akunya ini adalah dalam nama Tuhan, apalagi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kita harus melakukannya demi dan di dalam namanya yang sudah memberi kuasa kepada kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Mengampuni juga begitu. Jangan berhenti menyimpan dendam terus-menerus, kebencian terus-menerus sehingga wajahmu itu serem. Ya kan? Banyak orang yang wajahnya serem karena menyimpan kebencian dan kemarahan. Sudah bertahun-tahun masih marah terus. Tidak ada damai dalam wajahnya, tidak ada damai pada matanya. Padahal tinggal mengatakan dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus, aku mengampuni kamu, bangsat. Masih pakai bangsat lagi. Kita harus mengampuni. Dengan mengampuni, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan itu mengalir melalui kita, sehingga kita pun diampuni karena kita mengampuni. Kita disembuhkan dari luka batin karena kita mengampuni. Tapi kalau Anda masih berdalih enak aja mengampuni, dia tidak berubah, pasti ada perubahan. Paling tidak diri kita berubah, mudah-mudahan orang itu berubah. Kalau kita menggunakan sungguh-sungguh doa ini, puji Tuhan banyak mujizat. Itulah rahasia doa-doa yang saya ucapkan. Saya mau mengalirkan rahmat, berkat Roh Kudus yang mau membersihkan orang-orang berdosa, orang-orang sakit, orang-orang yang kerasukan, roh jahat. Nah, semakin dipakai, semakin ternyata kita mengalami Tuhan itu sungguh-sungguh menyertai kita. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu diikat oleh Tuhan, yaitu dengan janji. Tapi kita juga janji pada Tuhan. Janji apa? Janji baptis. Perjanjian ini mengikat kita dengan Tuhan. Maka ikatan kita sangat kuat. Bukan saja kita ini menjadi hamba Tuhan dan Tuhan menjadi Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan mau menjadi Bapa bagi kita dan kita menjadi anak. Hubungan kita dengan Tuhan
Tuhan itu adalah hubungan antara anak dan bapa. Hidup ini berarti bahagia karena saya tidak diganggu oleh kebencian, kemarahan, kesedihan, kekecewaan. Maka kesusahan sehari cukuplah sehari, udah serahkan pada Tuhan. Sehingga hidup ini setiap hari selalu baru karena kasih Tuhan mengalir di dalam diri kita. Semakin kita mengalirkan berkat, semakin kita diberkati. Semakin kita mengampuni, kita semakin diampuni. Semakin kita memberkati, kita semakin diberkati. Semakin kita menguduskan, kita semakin dikuduskan. Begitu Tuhan bekerja sehingga kita seperti danau Galilea, bukan danau laut mati.